Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Puji Lestari. Saya berasal dari SDN Narawita 01 Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas yang telah saya buat. Nah, tidak terasa kami sudah masuk di bulan Oktober, di bulan terakhir tantangan Lexam Bedas. Nah, di tantangan kali ini kami diberi tugas untuk membuat sebuah esai dari artikel yang sudah kami baca. Nah, di kesempatan kali ini saya membaca sebuah artikel yang berjudul Pendidikan Keluarga dan Campur Tangan Sekolah yang ditulis oleh Eka Rosmawati MPD, seorang aktivis Lexam yang merupakan guru di SMP Negeri 1 Soreang. Nah, artikel ini diterbitkan di majalah Hibar edisi Agustus tahun 2023 nomor 103/9. Nah, dalam artikel ini dijelaskan bahwa pendidikan keluarga merupakan pendidikan yang paling utama bagi seorang individu. Namun, tidak lepas dari campur tangan sekolah. Nah, di artikel ini juga ditekankan peran seorang guru BK sebagai jembatan antara sekolah dan khususnya guru dengan orang tua yang merupakan peran utama dalam pendidikan keluarga. Nah, karena saya sendiri merupakan seorang pendidik di sekolah dasar dan di sekolah dasar itu tidak ada guru BK yang khususnya, maka kami sebagai pendidik sekolah dasar juga memiliki peran yang sama memiliki peran yang sama menjadi sekaligus guru BK, menjembatani antara bukan menjembatani ya, tapi langsung terhubung, langsung berkomunikasi langsung dengan orang tua untuk mendidik seorang siswa secara bersama-sama. Nah, maka dari itu saya membuat sebuah esai yang diberi judul Peran Tripusat Pendidikan dalam Meningkatkan Keberhasilan Pendidikan Seorang Individu. Nah, berbicara mengenai pendidikan memang tidak akan pernah habisnya. Pendidikan adalah suatu hal yang tidak akan lekang oleh zaman, karena pendidikan merupakan sebuah kebutuhan yang harus senantiasa terpenuhi. Nah, agama pun mengatakan bahwa carilah ilmu sampai ke liang lahat. Hal tersebut berarti selama kita masih hidup, pendidikan adalah suatu hal yang wajib kita penuhi. Pendidikan memang tidak selamanya tentang sekolah atau lembaga formal saja, karena pendidikan bisa kita dapatkan dari mana saja dan kapan saja, tergantung bagaimana kita pandai meresapinya. Mulai dari keluarga, tempat kita menghabiskan sebagian banyak waktu kita, kemudian masyarakat, lingkungan tempat tinggal kita, dan sekolah tempat di mana pendidikan formal kita dapatkan. Nah, ketiga lingkungan ini menurut Ki Hajar Dewantara itu disebut sebagai tripusat pendidikan. Nah, tripusat pendidikan ini merupakan tempat kita dalam mendapatkan pendidikan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, baik itu terencana maupun tidak terencana. Nah, dalam pelaksanaannya, tripusat pendidikan ini akan saling mendukung satu sama lain. Penerapan tripusat pendidikan ini akan sangat mempengaruhi pengembangan teori pembelajaran pada anak yang akan dilaksanakan secara terpadu, sehingga dapat menjadikan seorang individu itu memiliki kepribadian yang utuh dan penuh tanggung jawab. Anak akan memiliki profesionalisme yang merupakan modal utama untuk terjun ke dalam sebuah masyarakat. Nah, dalam artikel yang saya baca yang ditulis oleh Ibu Eka, yaitu Pendidikan Keluarga dan Campur Tangan Sekolah. Nah, kenapa diambil judul tersebut? Karena memang waktu yang dimiliki oleh seseorang itu paling banyak itu dihabiskan di lingkungan keluarga. Selain itu juga, sebelum seorang individu terjun ke dalam sebuah masyarakat dalam bergaul dan mendapatkan pendidikan formal di lembaga suatu sekolah, mereka lahir dan dibesarkan dalam sebuah keluarga. Nah, lantas apakah seorang individu yang lahir dalam sebuah keluarga yang tidak lengkap bisa menjadi alasan terhambatnya pendidikan yang harus didapatkannya?
Nah, jawabannya tentu saja tidak. Namun seringkali hal tersebut dijadikan sebuah alasan. Nah, sebenarnya hal tersebut tidak akan pernah terjadi jika adanya kerjasama yang baik antar anggota keluarga. Nah, bukankah anggota keluarga itu bukan hanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak saja? Tapi anggota keluarga itu ada kakek, nenek, paman, bibi, dan lain sebagainya. Nah, perlu kerjasama yang baik antar satu anggota keluarga dengan anggota keluarga yang lainnya. Nah, hal ini tidak berlaku hanya pada saat keluarga tidak utuh saja, namun pada segala kondisi kerjasama ini sangat diperlukan demi terciptanya pendidikan keluarga yang baik. Nah, agar terjalin kerjasama yang baik antar anggota keluarga, maka setiap anggota keluarga itu perlu menyamakan persepsi pendidikan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Bukan suatu hal yang mudah memang ya, karena satu generasi dengan generasi yang lainnya itu tidak akan memiliki konsep yang sama mengenai sebuah pendidikan. Jangankan beda generasi ya, kita saja yang lahir dalam generasi yang sama itu belum tentu memiliki konsep pendidikan dalam arti yang sama. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaannya pengalaman yang dialami oleh setiap orang. Beda pengalaman, beda pendidikan, beda pekerjaan itu akan sangat mempengaruhi. Nah, lantas apa saja yang harus dilakukan kita? Nah, kita kembalikan lagi pada kunci utamanya, yaitu jalinan komunikasi yang baik untuk menyamakan sebuah persepsi. Tentunya di dalamnya terdapat saling menghargai antara satu sama lain dan tidak mengedepankan ego masing-masing bahwa dirinya lah yang paling benar. Nah, bayangkan saja jika seorang ayah mengajarkan konsep X dengan warna merah, ibu mengajarkan konsep X tersebut dengan warna kuning, kakek mengajarkan konsep X tersebut dengan warna hijau, kemudian nenek mengajarkan konsep X tersebut dengan warna biru. Belum lagi anggota-anggota keluarga yang lainnya dengan warna-warna yang berbeda juga. Nah, seorang anak akan merasa kebingungan warna apa yang seharusnya dia ambil. Nah, hal ini juga berlaku bagi sebuah penerapan aturan. Jika setiap anggota keluarga menerapkan aturan yang berbeda-beda, maka anak akan cenderung tidak menurut. Nah, kita ambil contohnya seperti ini ya. Misalnya seorang ibu itu menerapkan bahwa memukul itu bukan hal yang baik ya. Nah, namun ada saja misalnya anggota keluarga lain ada yang mengajarkan seperti ini biasanya kepada anak yang masih kecil. Coba pukul, kakaknya pukul. Nah, pada saat anak tersebut memukul kakaknya, kemudian hal tersebut dijadikan sebuah bahan candaan, bahan lelucon, bahan tertawaan. Nah, maka dalam benak anak akan tertanam bahwa oh ternyata memukul itu adalah suatu hal yang baik, oh ternyata memukul itu adalah suatu hal yang dibenarkan, oh ternyata memukul itu adalah suatu hal yang yang lucu gitu, yang bisa dijadikan sebuah lelucon gitu. Jadi bisa dilakukan. Nah, beda dengan aturan yang diterapkan oleh ibu bahwa memukul itu tidak boleh. Nah, jadi si anak akan bingung, nih kata si ibu memukul itu tidak baik, tapi ketika aku memukul kakakku kok yang lain malah mentertawakannya. Nah, itu malah si anak itu malah akan kebingungan gitu, yang pada akhirnya si anak tidak akan menurut kepada ibunya maupun kepada siapapun seperti itu. Nah, dalam mendidik seorang anak, intinya kita sedang mendidik diri sendiri. Tidak ada sekolah menjadi orang tua. Namun kita orang tua pernah menjadi anak. Kita tahu bagaimana rasanya menjadi seorang anak. Kita mendapatkan pendidikan di lingkungan masyarakat, juga di sekolah. Tentunya hal itu harus menjadi bekal yang cukup buat kita. Tapi memang tidak cukup di sana gitu, tidak berhenti di sana. Kita menjadi seorang ibu cukup berhenti belajar dari sana saja, karena seyogianya dalam mencari ilmu itu tidak ada batasnya, baik itu secara waktu, usia, tempat, dan lain sebagainya. Jadi misalnya ketika sekarang nih kita sudah menjadi orang tua, atau misalnya ketika kita sekarang sudah ada di posisi
profesi guru gitu. Ya sudahlah, kita sudah mendapatkan profesi, kita sudah mendapatkan anak, ya kita mendidik anak hanya berdasarkan pengalaman kita saja, itu suatu hal yang kurang tepat gitu ya. Karena seyogianya kita harus senantiasa belajar menjadi orang tua yang baik, belajar menjadi anggota masyarakat yang baik, belajar menjadi seorang pendidik yang baik. Karena guru yang hebat, orang tua yang hebat itu merupakan guru dan orang tua yang tidak pernah berhenti untuk belajar. Nah, lingkungan setelah keluarga itu yaitu masyarakat. Anak-anak akan bergaul dengan teman-teman sebayanya, bertemu dengan orang banyak di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat ini juga anak mendapatkan pendidikan secara tidak langsung, yaitu pendidikan mengenai aturan-aturan yang berlaku dalam suatu lingkungan. Nah, tentu hal ini juga akan menjadi bekal untuk kehidupan individu dalam menjalani kehidupannya. Nah, kita ambil contoh seperti ini. Seorang individu tinggal di lingkungan yang agamis. Misalnya ketika waktunya adzan, semua orang khususnya laki-laki pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, itu akan dilihat oleh anak, akan direkam oleh anak, dan akan tertanam dalam diri anak. Oh, ternyata ketika waktunya azan itu kita harus pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat. Itu akan menjadi sebuah kebiasaan untuk anak. Nah, lalu lingkungan yang ketiga lingkungan ketiga itu yaitu sekolah, tempat seorang individu mendidikkan pendidikan formal. Nah, jalur ini memiliki jenjang pendidikan yang runtut dan jelas, mulai dari pendidikan dasar, berlanjut ke pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi. Di sekolah, seorang individu dididik bukan hanya kognitifnya saja, namun dari segi afektif dan psikomotornya juga. Nah, dari ketiga lingkungan ini, mana yang lebih berperan dalam pendidikan seorang individu? Jawabannya, ketiga lingkungan ini memiliki peran masing-masing dan sama pentingnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa satu lingkungan dengan lingkungan yang lain akan saling berkaitan dan saling mendukung dalam keberhasilan pendidikan seorang individu. Maka dari itu, sudah seharusnya ketiga lingkungan ini bekerja sama dalam mensukseskan pendidikan seorang individu. Karena seyogianya dalam mendidik seorang individu itu adalah tanggung jawab bersama. Nah, lalu bagaimana caranya ketiga lingkungan ini agar berhasil memberikan pendidikan yang baik bagi seorang individu? Nah, sama halnya seperti dalam pendidikan keluarga yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu untuk menjaga kerjasama yang baik itu kita harus menjalin komunikasi yang baik juga agar ketiga lingkungan ini memiliki persepsi yang sama dalam mendidik anak. Karena ketika memiliki persepsi yang sama, maka apa yang dilakukan pun tujuannya akan sama, walaupun dalam melakukan perannya masing-masing. Lingkungan keluarga tidak akan bisa digantikan perannya oleh lingkungan masyarakat atau sekolah. Begitupun peran lingkungan sekolah itu tidak akan pernah bisa digantikan oleh lingkungan masyarakat dan lingkungan keluarga. Dan lingkungan masyarakat pun tidak akan pernah bisa digantikan oleh peran keluarga dan peran sekolah. Jadi setiap lingkungan itu memiliki peran masing-masing yang nantinya akan sama-sama mendukung keberhasilan seorang individu. Nah, ketika saya yakin setiap lingkungan itu memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan seorang individu yang baik kognitifnya, yang baik akhlaknya, baik dalam segala hal. Itu pasti tujuan utama orang tua, lingkungan masyarakat, dan pendidikan. Nah, ketika kita memiliki tujuan yang sama, otomatis kita akan melakukan hal-hal yang mengarahkan anak untuk ke arah sana gitu, walaupun kita dalam peran masing-masing. Contohnya, orang tua mendidik anak misalnya berperilaku dengan baik. Contohnya misalnya memberikan sikap-sikap yang baik, cara makan yang baik, bersikap yang baik, kemudian disekolahkan, kemudian disuruh ngaji anaknya. Itu kan merupakan hal-hal usaha-usaha yang dilakukan oleh keluarga untuk menciptakan anak-anak yang baik ya. Kemudian lingkungan masyarakat, terciptanya lingkungan masyarakat yang baik itu akan sangat mendukung
terciptanya anak yang baik. Sekolah juga sama. Sekolah melakukan pendidikan tidak hanya didik agar menjadi anak yang pintar, tapi tidak hanya pintar secara kognitifnya saja gitu, tapi secara akhlaknya juga dia harus cerdas. Nah, kadang kita menemukan pendidikan yang diberikan antara keluarga, sekolah, dan masyarakat tak berjalan beriringan. Jangankan untuk saling bekerja sama dalam mendidik anak, menjalin komunikasi saja tidak pernah. Nah, coba tanya pada diri sendiri sebagai orang tua. Kapan terakhir kita menanyakan perkembangan anak kita kepada sekolah? Coba tanyakan kepada diri kita sendiri sebagai seorang pendidik, kapan kita menyampaikan perkembangan anak didik kita kepada orang tuanya? Dan tanyakan kepada diri kita sebagai anggota masyarakat, kapan terakhir diri kita memberikan kontribusi yang baik sebagai sumbangsih kita menciptakan lingkungan masyarakat yang baik. Nah, itu sebagai sebagai bahan introspeksi diri masing-masing. Tentunya bukan hanya untuk Anda yang mendengarkan, tapi untuk saya pribadi yang berbicara. Saya di sini berbicara sebagai orang tua yang memiliki anak, sebagai pendidik yang memiliki anak didik, juga sebagai anggota masyarakat. Nah, untuk menanyakan perkembangan anak itu tidak perlu menunggu waktu dibagi rapot saja, karena rapot tidak bisa menjadi patokan satu-satunya untuk menggambarkan perkembangan seorang siswa. Kita bisa menggunakan berbagai situasi dan kondisi untuk saling bertukar informasi tentang siswa. Nah, karena hal ini tidak hanya akan menguntungkan satu pihak saja, namun keuntungan untuk semua. Guru bisa mengetahui latar belakang siswa dan informasi yang tidak bisa diketahui langsung dari siswanya, dan tentunya bisa digunakan sebagai bahan untuk pendekatan kepada siswa tersebut. Juga sebaliknya, untuk orang tua bisa menjadi panduan membuat penguatan untuk anaknya. Nih, ketika misalnya sebutlah anak tersebut X namanya. Nah, dia itu anak yang ceria, anak yang cerdas, anak yang pintar. Namun misalnya ketika guru mendapati dia dalam satu minggu ini dia hanya bermurung, tidak memperhatikan guru, kemudian dalam belajarnya juga cenderung menurun. Nah, itu akan menjadi sebuah pertanyaan bagi seorang guru. Nah, maka saat terjadi hal-hal tersebut, guru wajib menyampaikannya, mengkomunikasikannya dengan orang tua anaknya. Ya, hal yang pertama tentu saja dikomunikasikan dengan siswanya. Namun ketika hal tersebut tidak berhasil, kemudian kita wajib mengkomunikasikannya dengan orang tua. Nah, dari hasil komunikasi tersebut akan terjalin komunikasi dua arah gitu. Seharusnya ya guru mendapatkan gambaran apa yang sebenarnya terjadi pada siswa tersebut, yang tentunya akan sangat membantu guru dalam menangani permasalahan yang terjadi. Nah, hal tersebut juga akan sangat bermanfaat untuk orang tuanya ketika tahu anaknya ternyata ada sesuatu nih, ada problem yang terjadi di sekolahnya. Nah, itu juga seharusnya menjadi acuan bagi orang tua apa yang harus dilakukan, seperti itu. Jadi sudah seharusnya kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai anggota masyarakat itu harus menjalin komunikasi yang baik. Karena apa? Karena dalam mendidik satu individu saja itu bukan hanya tugas ayah, tugas ibu, atau hanya tugas orang tua saja, atau hanya tugas keluarganya saja. Tapi dalam mendidik satu anak saja, mendidik dalam satu individu saja itu merupakan kewajiban kita semua. Ya, seperti itu. Nah, memang tidak mudah melakukan semua hal tersebut, tapi harus tetap dilakukan dan diusahakan agar tercipta pendidikan yang baik bagi seorang individu. Nih, pernah saya menemukan sebuah kasus ya seperti ini. Ketika diadakan acara Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi, itu kan tujuannya untuk mendidik anak ikut berpartisipasi, ikut bersimpati, ikut berempati, seperti itu ya. Kemudian ada anak yang tidak sekolah. Ketika ditanyakan kepada anak tersebut gitu, guru menanyakan, kenapa kemarin tidak sekolah pas acara Maulid Nabi? Ah bu, kata mama juga nggak usah sekolah, tidak belajar, cuma nonton saja. Nah,
itu merupakan salah satu contoh komunikasi yang kurang tepat gitu antara sekolah dan orang tua. Nah, tujuan sekolah membuat acara tersebut untuk mendidik anaknya gitu, mendidik anaknya untuk mengarahkan, menumbuhkan sikap-sikap yang tadi ya, simpati, empati, berpartisipasi. Namun hal tersebut dipatahkan oleh kata-kata anggota lingkungan keluarganya dengan sebutan tidak belajar. Padahal di sekolah itu tidak hanya melulu belajar soal membaca, menulis, atau berhitung saja. Tidak hanya dididik kognitifnya saja, tidak hanya dituntut pintar dalam pendidikan ilmu pengetahuannya saja, tapi kami di sini berusaha mencerdaskan anak-anak dari segala segi, baik itu kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi marilah kita bekerja sama dengan baik sebagai orang tua, sebagai guru, dan sebagai anggota masyarakat. Nah, alhamdulillah cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa ada hal-hal yang baik, bisa dapat ada pelajaran yang baik, bisa diambil oleh teman-teman semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang baik atau menyinggung teman-teman semuanya. Tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Di sini saya berbicara tentang saya sendiri gitu, sebagai anggota masyarakat, orang tua, dan sebagai seorang pendidik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.